Waalaikumsalam. Nak Ismi, masuk nak. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya nak Ismi? Sudah lama rasanya nggak pernah ketemu sama Ismi. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Kamu sama siapa kesini nak? Sendiri, Bu. Oh iya nak. Tapi sebelumnya Ismi sudah pernah ke ruang konseling? Belum pernah, Bu. Oh begitu ya. Jadi begini nak, saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya itu konseling. Jadi konseling itu adalah suatu layanan yang bertujuan untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah agar dia mampu memecahkan masalahnya, di mana keputusan akhir tetap ada di tangan siswa itu sendiri. Bagaimana? Apakah sampai di sini? Apakah Nak Ismi sudah mengerti? Ya, Bu, saya sudah mengerti. Jadi, Ibu sebagai konselor yang akan membantu Ismi untuk memecahkan masalah yang dihadapi Ismi. Dan tugas Ismi dalam konseling ini yaitu hanya menceritakan semua masalah yang membuat Ismi merasa bimbang, merasa sedih. Setelah itu, mari kita sama-sama mencari solusi agar Ismi bisa keluar dari masalah itu. Ya, Bu, saya sudah mengerti. Tapi apakah Ibu bisa bertanggung jawab atas kerahasiaan masalah saya? Kalau hal itu jangan khawatir ya nak, sebab dalam konseling memiliki kode etik yaitu asas kerahasiaan, di mana konselor tidak boleh memberitahukan semua pembicaraan yang dilakukan oleh konseling dan konselor dan diceritakan kepada orang lain. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan semua unek-unek yang ada di pikiran Nak Ismi. Oh iya, syukurlah kalau begitu, Bu. Saya merasa lega mendengarnya. Baiklah, coba ceritakan apa masalah kamu. Jadi begini, Bu, saya sering merasa cemas dan tegang karena masa lalu saya, Bu. Oke, Ibu mengerti. Tapi harapan Ismi setelah melakukan konseling ini apa? Harapan saya, semoga setelah mengikuti konseling ini agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang terbaik, Bu. Oke, baik. Harapan Ismi yaitu melakukan konseling ini agar masalah yang Ismi hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan yang terbaik ya. Iya, Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Ismi harus Ismi ketahui sebagai sebuah prosedur konseling yang akan kita laksanakan membutuhkan 2 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan membutuhkan waktu 45 menit. Bagaimana dengan Ismi? Apakah tidak keberatan dengan hal itu? Tidak, Bu, saya sangat setuju. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu dan telah kita sepakati bersama, coba kamu ceritakan kepada Ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran kamu selama ini. Jadi begini, Bu, beberapa minggu lagi kan saya ada ulangan semester, tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu. Oh, boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu merasa cemas dan tegang? Begini, Bu. Ya, teruskan Ismi. Begini, Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ulangan semester karena saya takut tidak berhasil, Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini, Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya di masa lalu. Oh, kalau boleh tahu, apakah pengalaman kamu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di ulangan semester lalu, Bu. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu yang pernah gagal di semester lalu ya? Iya, Bu, tapi saya berharap agar dapat berhasil di semester kali ini, Bu. Apakah kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil ulangan semester kali ini? Iya, Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap ragu, Bu. Tapi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin. Tapi kenapa kamu masih tetap ragu? Ya juga sih, Bu, tapi rasa cemas dan tegang masih selalu ada dalam diri saya, Bu. Kalau mengatakan bahwa kamu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ulangan semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa ragu. Iya, Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Oke, kamu mengatakan bahwa kamu merasa cemas dan tegang. Cemas dan tegang itu
hal yang paling penting dalam hal ini, dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi ulangan semester. Menurut saya itu hal yang agak-agak penting, dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu yang menurut saya itu tidak kurang penting lah. Begitu ya. Bener Bu, saya jadi bingung sementara ulangannya hampir dilaksanakan. Perasaan ragu-ragu adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perasaan itu dapat menghambat kita untuk terus maju. Kamu memang pernah merasa gagal di masa lalu, tapi ingat bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi janganlah kamu merasa ragu-ragu dengan kemampuan yang kamu miliki ya. Tapi apakah saya bisa berhasil di ulangan kali ini Bu? Tidak ada hal yang tidak bisa selagi kita ada kemauan untuk melakukannya. Semua hanya butuh waktu. Nah, usaha-usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin Bu. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Bagus, sekarang coba simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang Bu, karena saya pernah gagal di masa lalu, dan akhirnya saya merasa takut jika hal itu terulang kembali, sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi ulangan semester Bu. Kamu merasa cemas dan tegang terhadap masalah yang kamu alami saat ini dan sering merasa sedih karena berbagai hal yang telah mengganggu konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester nanti. Iya Bu, saya trauma dengan masa lalu saya. Awalnya saya merasa cemas dan tegang, tetapi kemudian hal itu berpengaruh terhadap konsentrasi saya dalam menghadapi ulangan semester Bu. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak bisa mengambil inisiatif sebagaimana ditunjukkan oleh ketidakmampuan kamu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri kamu sendiri. Sebenarnya saya sangat berharap agar saya dapat berhasil di ulangan semester nanti Bu, tetapi saya belum melakukan usaha yang maksimal untuk dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu berharap agar kamu dapat berhasil di ulangan semester nantinya, tapi kok kamu belum melakukan suatu usaha yang menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Ya juga sih Bu, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang kamu ingin capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Yang terlibat hanya diri saya sendiri Bu. Benar sekali. Lalu, apa yang kamu ingin lakukan dalam mengatasi masalah kamu ini? Saya harus dapat menghilangkan perasaan cemas dan tegang yang ada pada diri saya Bu. Baiklah, kalau begitu kamu juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana kamu menyelesaikan masalah kamu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatih di rumah pada sore hari Bu. Nah, sekarang coba kamu merumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi ulangan semester karena saya takut gagal dalam tes tersebut Bu. Karena itu, saya ingin menghilangkan kecemasan saya sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya. Dan akan saya lakukan latihan sejak 2 kali dalam sehari Bu. Bagus sekali. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Iya Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada diri kamu? Tidak Bu, tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya Bu, yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Tentu saja, setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks. Kelompok-kelompok utama seperti tangan,
muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua sinyal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu? Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan, biasanya badanmu akan lebih tegang, walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskan otot kamu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu untuk mengenali jika badan kamu rileks dan jika badan kamu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Jika hendaknya mencapai pada titik yang di mana kamu akan mendapat sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti? Iya Bu, saya sangat mengerti Bu. Apakah Ibu akan mengatakan pada saya tentang bagaimana melakukannya? Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kamu dapat tegang lalu merilekskan otot-ototmu. Saya akan memulai dengan tangan kanan saya. Apakah contoh ini dapat kamu ikuti? Duduklah dalam posisi yang enak. Kita akan segera mulai. Pertama, tangan kanan kamu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tangan kamu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri kamu. Luruskan ke depan dan kepalkan tinju tangan kiri kamu. Kepal. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegangan yang tadi dan rileks sekarang. Luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Rasakan ketegangan pada pergelangan tanganmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu, mengadah ke atas telapak tanganmu. Kepalkan dengan kuat bawah ke arah bahumu. Rasakan tegangan di otot-otot bisepmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Kita pindah pada arah bahu ya. Angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahumu dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan bahumu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Apakah bahumu serileks tanganmu? Ya Bu. Sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah ya. Pertama, kerutkan dahi dan alismu.
Rasakan ketegangan pada bagian muka, tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan ketegangan di sekeliling matamu. Tahan selama 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot itu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang rapatkan rahan atas dan bawah dengan menggigit gigimu sama-sama. Tarik pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel ke langit-langit mulutmu. Rasakan ketegangan di rahangmu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kendorkan rahanmu sekarang. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Bagaimana Ismi? Sekarang rapatkan kedua bibirmu kuat-kuat. Rasakan ketegangan otot di sekitar bibirmu. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kendorkan otot-otot sekitaran bibirmu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan pindah ke otot leher. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Rasakan ketegangan di belakang lehermu dan punggung atas. Tahan selama 5 detik. Sekarang lepaskan, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Teruskan konsentrasi pada daerah leher ya. Benamkan bahumu hingga menyentuh dada bagian atas. Rasakan ketegangan di leher depan. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang bungkukkan punggungmu seperti membungkus dadamu. Rasakan ketegangan pada otot punggung dan bahumu. Tahan selama 5 detik. Lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Ambil nafas dalam-dalam dan tahan nafasmu. Rasakan ketegangan di seluruh dadamu dan dalam daerah perutmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang hembuskan secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang tarik perutmu dalam-dalam dan kencangkan otot perutmu. Rasakan ketegangan pada otot perutmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang lepaskan, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Pusatkan perhatianmu pada kakimu. Rentangkan kedua kakimu ke depan. Rasakan ketegangannya pada otot paha dan lututmu. Tahan selama 5 detik. Kemudian lepaskan, rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua kakimu. Tegangkan jari-jari kakimu ke langit. Rasakan ketegangan di otot betis selama 10 detik. Kemudian lepaskan. Rasakan perbedaan ketegangan tadi dan rileks sekarang. Nah, sekarang kita lihat, rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari otot kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Jika kamu masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukan kembali. Ibu ingin Ismi memikirkan tentang skala ketegangan antara 0 itu adalah rileks dan 5 belum rileks. Katakan pada ibu bagaimana kamu menempatkan dirimu pada skala ini. Berada pada nomor 4, Bu. Masih ada bagian-bagian yang belum sepenuhnya rileks. Baguslah, tapi bolehkah ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Tapi kok terkesan bertele-tele. Maaf kalau saya salah. Kesanmu itu ada benarnya, tapi kamu baru pertama kali melakukannya. Tetapi kamu sudah sering melaksanakannya, maka kamu akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah kamu mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga, Bu. Apa reaksimu ketika kamu memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi?
Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak, Bu. Sebaliknya, setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan, Bu. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Bedanya sangat jauh sekali, Bu. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah, dan tidak enak. Sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tegang, Bu. Baik sekali, kamu telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan, jadi kamu harus banyak berlatih ya. Baik, Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk hari ini. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini ya. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu ingin tahu kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baik, Bu. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, Bu. Sehingga saya dapat merasa rileks dan saya juga harus banyak latihan, Bu. Bagus, rupanya kamu sudah paham bagaimana perasaan kamu sekarang ya. Sekarang saya benar-benar merasa rileks, Bu. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang, Bu. Baguslah, sekarang Ibu akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari sekitar 15-20 menit setiap latihan. Lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya. Cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah atau setelah kerja, atau sebelum makan malam. Cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu sama kamu. Isilah buku catatan setiap selesai latihan, di mana, kapan, dan berapa lama kesulitan ya apa yang kamu dapatkan selama latihan dan keberhasilan yang kamu capai. Apakah kamu ada pertanyaan? Saya sudah paham, Bu, dan akan saya laksanakan. Oh, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, Ismi. Malam, Bu.